cerdas dan pintar dalam hal menyeleksi mana sih DPR yang harus kita pilih dan mana sih DPR yang harus kita tinggalkan. Karena hakikat daripada pemilihan 5 tahun sekali itu sebetulnya itu undang-undang mengatur kenapa kita pemilihan setiap 5 tahun, supaya ada refleksi evaluasi ke belakang. Selama 5 tahun ini DPR yang sudah duduk ini apa yang pernah dia perbuat terhadap kita semua sebagai masyarakat. Kalau tidak ada yang bisa dia lakukan kepada kita semua, maka seyogyanya kita harus respect ke belakang melihat kalau begini perlu kita harus dukung orang-orang yang baru, tetapi memang orang-orang profesional yang bisa menjadi harapan masyarakat kita semua, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, ada anggota DPR sudah 2-3 kali duduk, tetapi apa yang dia berikan substansinya kepada daerah ini? Nah, inilah yang perlu kita semua harus sudah mulai cerdas memilih. Jangan kita memilih calon anggota DPR karena kita diiming-imingi, tetapi setelah 5 tahun kemudian tidak ada yang bisa dia progres apa yang kita harapkan. Nah, inilah harapan saya ke depan, terutama keluarga besar saya yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Mulai tahun ini mari kita lebih selektif melihat calon anggota DPR, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi maupun yang ada di DPR RI nantinya ke depan. Ya, harapan kita mudah-mudahan pemilihan tahun ini berjalan dengan baik. Tanggal 14 Februari jangan sampai ada yang golput, karena orang yang golput itu adalah orang yang rugi. Karena kalau kita tidak turun mencoblos, maka yang dikhawatirkan orang yang tidak bertanggung jawab dalam rangka membawa harapan kita ini mencoblos dan menang. Karena kita yang baik tadi tidak mau datang mencoblos dengan alasan masa bodoh, dari dulu juga caleg ya begitu-begitu aja kami ini, hidupnya tidak ada yang berubah. Ya, karena inilah juga saya berharap ya calon-calon anggota DPR ini harus introspeksi diri. Ya, kalau memang artinya tidak bisa memberikan harapan kepada masyarakat, maka seyogyanya kita juga harus cooling down, jangan memaksakan. Karena bagaimanapun juga ini perlu ada kesinambungan. Karena anggota DPR itu adalah harapan tulang punggung masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, kalau dia sendiri tidak bisa memproteksi apa yang dikerjakan pemerintah di eksekutif, akhirnya kita semua jadi konyol gitu. Ya, eksekutif berjalan dengan sesuai keinginannya, ya DPR-nya jadi penonton karena dia takut. Kalau saya mengkritisi pemerintah, khawatir uang saya yang selama ini sudah keluar banyak tidak bisa kembali. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa kalau ada anggota DPR tapi dia tidak punya program, dia tidak punya visi dalam rangka mengayomi masyarakat, maka saya harap masyarakat harus sudah mulai cerdas. Persoalan memilih itu adalah hati nurani. Ya, siapa yang kita mau pilih itu sudah ada di hati kita masing-masing. Tetapi saya berharap pilihlah perwakilan kita yang memang betul-betul bisa memberikan harapan kepada kita. Jadi jangan memilih karena kita ada sesuatu yang dijanjikan, ternyata itu pun tidak bisa menjadi harapan hidup kita semua.